ada seorang bayi perempuan yang ditinggalkan orang tuanya setelah dia lahir ke dunia. Dia adalah Yunhee. Yunhee hidup dengan berbagai kesulitan, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang membutuhkan pertolongan, dan Yunhee menolongnya. Pria itu mengajaknya pulang di rumahnya, dan Yunhee hidup bersama pria itu sampai dia dewasa. Tidak hanya itu, Yunhee juga bertemu dengan pangeran tampan dan jatuh cinta kepadanya. Tapi ada wanita jahat yang muncul, dan hidup Yunhee menjadi penuh perjuangan. Sampai dia bertemu dengan Jung Soo-gyum dan membuat pangeran Ibum salah paham dengan hubungan mereka. Si wanita jahat itu membakar rumah Yunhee dan Ibum datang untuk menyelamatkan Yunhee. Setelah berbagai rintangan yang dihadapi, akhirnya Ibum akan menikahi Yunhee. Tapi tiba-tiba ada yang aneh. Ada seorang wanita yang selalu melihat mereka dari jauh, yang sebenarnya dia tidak ada di dialog. Tahun ke-2025, seorang mahasiswi yang suka membaca novel mendapat beberapa notifikasi tentang berbagai macam tunggakan yang belum dibayar. Dia juga mendapatkan persetujuan untuk cuti bekerja di saat hidupnya sedang kacau. Novel yang dia ikuti juga mengalami penghentian penayangan, dan itu membuatnya kesal. Dia pun mengirimkan berbagai komentar bahwa dia protes dengan penghentian itu, karena dia juga merasa bisa menulis cerita itu dengan kaki kirinya. Saat dia sedang berjalan, dia pun terpleset dan terjatuh. Dan di saat itu, komennya mendapatkan balasan yang isi komennya. Jika begitu hebat, cobalah menulis cerita sendiri. Keesokan harinya, mahasiswa itu terbangun di era Joseon. Dia kaget ketika pelayannya membangunkannya dan memanggilnya Nyonya. Dia tambah kaget ketika melihat wajahnya di cermin dan bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian, pelayannya memberitahu bahwa dia adalah putri bungsu Menteri Negara Cha Hoyol dan namanya adalah Cha Sun-chate. Dia benar-benar tidak percaya bisa terbangun dan masuk ke dunia Joseon. Itu seperti cerita di novel. Setiap pagi, keluarganya selalu sarapan bersama, dan di sana sudah ada ayah, ibu dan saudara-saudara dari Cha Sun-chate. Awalnya dia memanggil ayahnya dengan paman, dan kemudian dia membetulkannya dan memanggilnya ayah. Melihat kelakuan putrinya itu, ayahnya hanya tertawa dan keluarganya menjadi terhibur. Cha Sun-chate memiliki kakak pertama yang bernama Jang Ho. Ada juga kakak kedua yang bernama Do Ho dan juga seorang adik laki-laki yang bernama Seho. Semua saudara laki-laki Nia sangat memperhatikan jika ada yang tidak beres dengan Cha Sun-chate. Melihat berbagai makanan yang sangat lezat, Cha Sun-chate sangat bahagia karena dia biasanya hanya makan mie instan. Cha Sun-chate pun makan dengan lahap dan membuat keluarganya bingung karena biasanya dia selalu punya nafsu makan yang buruk. Kemudian Cha Sun-chate menjelaskan bahwa dia tidak bisa menyia-nyiakan makanan yang mahal karena para petani dan nelayan sudah bekerja keras. Mendengar itu, ayahnya merasa bahwa putrinya itu sudah dewasa, dan ayahnya pun menyuruhnya untuk mencari jodoh dan segera menikah. Kakaknya menyuruh Sun-chek untuk bisa menemukan jodohnya di Dahong Club. Itu adalah klub untuk para wanita bangsawan. Kemudian, ayahnya memberikan uang banyak agar putrinya bisa tampil cantik. Dan tentu saja, Sun-chek sangat senang menerima uang itu. Seseorang mendadani dia dan memakaikan baju untuknya. Hidupnya berubah seperti seorang putri. Itu benar-benar dunia yang diidam-idamkan. Tapi bagaimana jika dia tidak bisa keluar dari dunia itu? Dan itu tidak menjadi masalah, karena hidupnya sekarang bergelimang harta. Itu seperti cerita di novel favoritnya. Sun-chek masuk ke dalam toko kain yang cukup besar. Dan ketika masuk, dia disambut oleh para pelayan toko. Mereka menunjukkan baju yang terbuat dari sutera yang didatangkan dari Tiongkok. Karena sebelumnya itu permintaan dari Sun-chek, dan Sun-chek pun berpura-pura memilih baju sutera itu. Kemudian pelayannya menyuruh untuk mengambil keduanya, karena ayahnya memberinya uang yang banyak, dan Sun-chek pun menyetujuinya. Kemudian, Dewa Sun datang dan ingin membeli baju yang sudah dipilih Sun-chek, karena Dewa Sun pikir dialah yang lebih cocok memakai baju itu. Sun-chek mengenali Dewa Sun. Dia adalah wanita jahat yang ada di novel yang dia baca. Kemudian, pelayan memberitahu bahwa Sun-chek sudah memilihnya lebih dahulu. Mendengar itu, Dewa Sun marah dan menampar pelayan itu. Sebenarnya Sun-chek sangat marah melihat sikap Dewa Sun, tapi dia tidak mau berurusan dengan wanita jahat itu, karena dia ingin hidupnya tenang. Jadi Sun-chek pun mengalah dan merelakan baju itu. Pelayannya agak kesal
Karena Sun Cek adalah putri seorang menteri, jadi dia harus menjaga sikap sebagai bangsawan. Tapi Sun Cek sudah mengetahui sifat Dewa Sun yang menakutkan. Jadi Sun Cek hanya tidak mau hidupnya melelahkan. Karena Sun Cek sudah memberikan bajunya. Dewa Sun pun mengajak Sun Cek untuk minum teh bersama. Dan Sun Cek tidak bisa menolaknya. Saat itu, Unae masuk ke toko itu. Dan dia berterima kasih kepada Dewa Sun karena telah mengizinkan untuk mengadakan pertemuan di klub Dahong nanti malam. Tapi Dewa Sun tetap bersikap angkuh dan dia menjadi kesal. Kemudian, dia membatalkan minum teh dengan Sun Cek. Dewa Sun sangat tidak menyukai Unae karena dia hanya yatim piatu yang mencoba bergabung dengan klub Dahong. Ketika mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Unae, Sun Cek menjadi sangat senang karena dia adalah tokoh favoritnya di novel yang dia baca. Tapi Dewa Sun malah berencana jahat. Dia mengajak Sun Cek untuk memberi Unae pelajaran. Ketika jamuan minum teh nanti malam, jamuan itu akan diadakan di restoran milik ayah Unae. Jadi itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk mempermalukan Unae. Sun Cek melihat keadaan dengan menggunakan teropong. Dan saat itu, dia melihat Pangeran Gyeongsong, Yibum, yang memasuki gerbang. Menurut cerita, Pangeran Yibum dijadikan anjing istana dan melakukan semua perintah kerajaan. Dia terkenal seperti monster dan ditakuti oleh warga biasa. Tapi, ada seorang pejabat Sugyeom yang membela Yibum karena dia merasa Yibum tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Di dalam novel, Sugyeom adalah pemeran pendukung dan satu-satunya teman Yibum. Di jalan, Sugyeom melihat Unae dan dia seperti tertarik dengan Unae. Sedangkan Hwasun malah mencari perhatian Yibum dengan berpura-pura agar kejatuhan jerami. Tapi Yibum hanya mengabaikan Hwasun dan melewatinya sampai membuat Hwasun kesal. Sun Cek melihat kisah cinta segi empat di antara mereka. Dan Sun Cek merasa itu sangat menarik karena bisa melihat kisah mereka secara langsung. Akhirnya, malam jamuan teh tiba. Para wanita bangsawan memuji kecantikan Hwasun dan itu membuat Sun Cek sangat muak. Sun Cek hanya berpura-pura menyukai Hwasun karena di sana dia hanya sebagai karakter sampingan. Jadi, dia tidak mau terlalu menonjol. Kemudian Unae datang dengan menghidangkan kudapan dan teh untuk para wanita bangsawan. Hwasun tetap tidak suka dengan Unae dan dia menyuruh Unae untuk menuangkan teh untuknya. Tapi saat Unae menuangkan teh, Hwasun dengan sengaja menjatuhkan cangkirnya. Melihat itu, Unae bergegas membersihkan teh yang tertumpah. Tapi Hwasun menendang pecahan cangkir dan mengenai tangan Unae sampai tangannya berdarah. Unae meminta izin untuk mengobati tangannya dan Sun Cek memberikan sapu tangan untuknya. Karena sebenarnya Sun Cek mendukung Unae. Hwasun merasa Sun Cek mendukung orang rendahan seperti Unae, tapi Sun Cek memberi alasan bahwa dia hanya tidak tahan melihat darah karena dia adalah putri dari seorang menteri utama. Mendengar itu, wanita bangsawan lain dapat mengerti. Tapi Hwasun mulai memancing teman-temannya untuk bergosip tentang hubungan Unae dengan ayah angkatnya. Sebenarnya, Sun Cek ingin membela Unae, tapi dia menahan diri agar tidak terlibat dengan mereka. Sementara itu, Yibum dan orang-orangnya sedang melakukan pengintaian untuk menangkap kelompok Heoksa. Salah satu teman Hwasun melihat Unae yang mendengarkan pembicaraan mereka. Kemudian Hwasun menyuruh Unae untuk menjawab rasa penasaran mereka. Apakah benar Unae menyelinap dan tidur dengan ayah angkatnya? Una merasa tidak keberatan jika mereka menjelekannya, tapi tidak dengan ayahnya, karena dia yang membesarkan dan merawat Unae dari kecil. Tapi Hwasun tetap menekan Unae sampai kesabaran Sun Cek habis. Pangeran Yibum mengejar seorang pria yang memakai masker. Mereka bertarung dan Pangeran Yibum berhasil menjatuhkan pria itu. Sebenarnya, siapa orang yang menyuruh pria itu? Pria itu tidak menjawabnya. Dia hanya merasa bisa membuat Pangeran Yibum sebagai raja, ketimbang menjadi anjing pemburu. Tapi Pangeran Yibum tidak tertarik dengan tahta, dan Yibum pun menebaskan pedangnya ke pria itu. Karena Sun Cek tidak ingin terlihat menentang Hwasun, dia pun mengajak wanita-wanita itu untuk minum koktail bersama ketimbang minum teh. Menurut Sun Cek, koktail lebih enak untuk diminum di malam hari ketimbang teh. Kemudian Hwasun pikir, sepertinya Sun Cek memang cocok berteman dengannya. Jadi, dia menyetujui ide dari Sun Cek itu. Dan Unae memahami bahwa Sun Cek sedang berusaha menyelamatkan Unae
mereka pun menyiapkan alkohol di meja. Dan Sun Cek memperkenalkan minuman baru kepada mereka, yaitu koktail. Dia mencampurkan berbagai macam minuman, dan mereka pun menyukai rasa dari racikan yang dibuat oleh Sun Cek. Mereka menikmati minuman itu, sampai membuat orang-orang penasaran dengan pesta para wanita bangsawan itu. Minuman koktail itu menyebar ke telinga para pria yang menyukai minuman alkohol, dan orang-orang pun berbandong-bandong ke tempat pesta itu. Karena penasaran dengan minuman koktail, Sun Cek melihat orang-orang yang berkumpul dan ingin mencicipi minuman koktail itu. Kemudian, Sun Cek meracik banyak minuman untuk dibagikan oleh para warga, dan mereka berpesta sampai mabuk. Pagi harinya Sun Cek terbangun, dan dia kaget ketika menyentuh dada seorang pria yang tidur di sampingnya. Ternyata pria yang tidur dengannya adalah Pangeran Hibum. Pangeran Hibum menyuruh Sun Cek untuk berhenti berpura-pura, karena Sun Ceklah yang memulai itu. Dan Sun Cek tidak ingat sebenarnya apa yang terjadi tadi malam. Sebelum kejadian di kamar itu, Sun Cek yang masih dalam keadaan mabuk dan dia berjalan sendiri, Sun Cek berhenti di dekat sungai. Dia ingat bahwa di tempat itu adalah pertemuan antara Yunhe dan Ibum, seperti yang ada di novel. Sun Cek sangat bersemangat menunggu momen itu, dan saking semangatnya, dia hampir terjatuh ke sungai. Kemudian Pangeran Yibum datang dan memegang tangannya. Melihat wajah tampan Pangeran Yibum, Sun Cek menjadi heboh sendiri. Saat itu, Pangeran Ibum merasa risih karena dipegang-pegang oleh seorang wanita. Pangeran Ibum pun mengeluarkan pedangnya. Tapi Sun Cek tidak takut. Dia pikir, paling dia akan mati di dalam novel saja. Pangeran Ibum bingung karena rumor mengatakan bahwa jika melakukan kontak mata dengan Pangeran Yibum, maka orang itu akan dalam bahaya. Tapi Sun Cek malah penasaran, apakah rumor itu benar atau tidak. Tiba-tiba, Sun Cek mencium Pangeran Yibum sampai membuat Pangeran Yibum kaget dan menjatuhkan pedangnya. Karena sudah membaca novelnya, jadi Sun Cek tahu bahwa sebenarnya Pangeran Yibum tidak bisa membunuh seseorang. Jadi dia menciptakan rumor seperti itu. Pangeran Yibum lebih memilih kesepian daripada menderita. Mendengar itu, Pangeran Yibum menjadi bingung bagaimana Sun Cek bisa yakin akan hal itu. Sun Cek juga yakin, begitu Pangeran Yibum jatuh cinta, maka dia akan baik kepada wanita yang dia cintai. Pangeran Yibum pun merasa ini pertama kali ada wanita yang mengatakan hal seperti itu kepadanya. Sun Cek merasa pusing, tapi dia tidak mau Pangeran Yibum menyentuhnya. Dan Pangeran Yibum menariknya dan mengecek apakah Sun Cek demam atau tidak. Tiba-tiba pelayan Pangeran Yibum memanggilnya, dan Sun Cek menjadi gugup. Sun Cek menjadi lebih gugup ketika Pangeran Yibum melepas bajunya. Tapi Yibum pikir itu adalah hal yang disukai Sun Cek. Saat Sun Cek ingin mengambil bajunya, Pangeran Yibum masuk ke kamar dan berkata jika Sun Cek berpura-pura tidak ingat kejadian semalam dan menganggap kejadian itu adalah hal yang biasa, maka Pangeran Yibum akan menghancurkan Sun Cek. Jadi dia minta Sun Cek untuk menunggunya sampai Pangeran Yibum pulang. Sun Cek merasa dia baru saja melakukan hubungan satu malam dengan pria milik orang lain. Sun Cek pun menjadi bingung. Apakah karena dia? Hubungan Unae dan Yibum gagal. Pelayan bertanya, apakah wanita yang bersama Pangeran Yibum akan menjadi biarawati? Karena menurut rumor, jika ada wanita yang bersinggungan dengan Pangeran Yibum, maka wanita itu akan dipaksa menjadi biarawati. Karena Pangeran Yibum tidak mau menikah. Mendengar itu, Pangeran Yibum hanya tersenyum. Dia minta pelayannya untuk tidak membiarkan wanita itu pergi sampai Pangeran Yibum pulang. Dan Pangeran Yibum pikir, mungkin dia akan menyiapkan pernikahan. Ketika mendengar itu, pelayannya merasa lega. Sun Cek menyelinap dan keluar dari rumah Pangeran Yibum. Dia masih tidak mengingat kejadian semalam. Sampai akhirnya, dia sampai di depan rumah makan milik keluarga Unae. Melihat Sun Cek yang baru mabuk semalam, Unae menyiapkan teh untuk menghilangkan mabuknya. Unae berterima kasih karena Sun Cek telah membantunya semalam. Karena tidak ingat kejadian semalam, Sun Cek pun bertanya, apakah dia melakukan kesalahan saat mabuk? Unae hanya merasa, karena racikan koktailnya, banyak orang-orang yang datang ke kedainya. Dan Unae pikir, dia akan menyajikan koktail lagi setiap bulan purnama. Jadi Unae ingin Sun Cek mengajarinya dan meracik koktail
untuk para pembeli nanti. Dan Sun Cek pun bersedia membantunya. Sun Cek penasaran, apakah Unei bertemu dengan Pangeran Ibum semalam? Dan Unei pikir itu adalah hal yang menakutkan, karena orang-orang mengatakan bahwa Unei tidak boleh menatap Pangeran Ibum atau membuatnya marah. Sun Cek pikir itu adalah rumor yang belum tentu benar. Tapi Unei pernah dengar karena Pangeran Ibum tidak mau menikah. Mereka berasumsi bahwa Pangeran Ibum tidak menyukai wanita. Sun Cek pikir itu tidak benar, karena Pangeran Ibum penuh dengan vitalitas. Dan tiba-tiba Sun Cek ingat kejadian saat berdua di kamar Pangeran Ibum. Dia sangat kaget dan merasa gila. Raja menyuruh Pangeran Ibum untuk menemui utusan di Cina. Tapi Pangeran Ibum tidak bisa pergi jauh saat ini. Pangeran Ibum mengatakan bahwa dia berencana akan menikah dengan wanita yang dia sukai. Mendengar itu, Raja hanya tertawa karena tidak percaya dengan apa yang baru saja Pangeran Ibum katakan. Kemudian, Raja menyuruh Pangeran Ibum untuk bergabung dengan para utusan dalam waktu 3 bulan lagi. Dan dalam waktu itu, Pangeran Ibum bisa menikah dengan penghormatan tertinggi di istana. Pangeran Ibum pun setuju dengan ide dari raja itu. Raja menjadi penasaran. Kenapa tiba-tiba Pangeran Ibum ingin menikah? Sebenarnya, apa yang Pangeran Ibum rencanakan? Bangul, pelayan Sun Cek akhirnya menemukan majikannya itu. Dan dia baru tahu jika Sun Cek memiliki kekasih dan akan segera menikah. Sebenarnya lamaran pernikahan untuk Sun Cek baru saja datang. Mendengar itu, Sun Cek langsung berlari menuju ke rumah. Tapi di jalan dia melihat Pangeran Ibum yang menunggang kuda dengan cepat. Sun Cek menghadang Pangeran Jibum, dan Pangeran Jibum sempat kaget. Tapi akhirnya, Pangeran Ibum membuat kudanya melompati Sun Cek, dan dia tidak terluka. Sun Cek kesal, karena dia tidak pernah menyuruh Pangeran Ibum untuk mengirim lamaran pernikahan. Tapi, Pangeran Ibum pikir, lamaran pernikahan tidak ada hubungannya dengan perasaan pasangan. Itu terjadi karena mereka sudah melakukan hubungan intim semalam. Sun Cek merasa tidak ingat apapun semalam. Tapi Pangeran Ibum mengingatnya dengan jelas. Dia menceritakan apa yang Sun Cek lakukan semalam. Dan Sun Cek meminta Pangeran Ibum untuk berhenti membahas itu. Menurut Pangeran Ibum, malam pertama sangat penting bagi seorang bangsawan. Jadi setelah kejadian itu, mereka harus bertanggung jawab. Tapi Sun Cek tetap tidak ingin menikah dengan Pangeran Ibum. Mendengar itu, Pangeran Ibum merasa bahwa Sun Ceklah yang merayunya, memaksanya, dan mengambil keperjakaannya. Itu adalah upaya untuk mengambil alih kekuasaan dan bisa disebut dengan pengkhianatan. Setelah itu, semua keluarganya akan dihukum atas tindakan yang dilakukan oleh Sun Cek. Semua saudaranya, ayahnya, ibunya pun akan menyalahkan Sun Cek karena tidak mau menikah dengan Pangeran Ibum. Saat keluarganya lewat, Sun Cek melihat adiknya yang menoleh ke belakang, dan Sun Cek bersembunyi bersama Pangeran Ibum. Di saat itu, Sun Cek melihat Pangeran Ibum yang tersenyum dengan manis. Kemudian, Sun Cek meminta Pangeran Ibum untuk menunda mengirim lamaran pernikahan karena Sun Cek akan bicara dengan keluarganya terlebih dahulu. Pangeran Ibum pun tidak keberatan dengan itu, dan dia memberi waktu 3 hari kepada Sun Cek. Dia juga memperingatkan Sun Cek untuk tidak melarikan diri karena keamanan di ibu kota itu dalam genggaman Pangeran Ibum. Sesampai di rumah, Sun Cek langsung mengemasi baju-bajunya dan berniat melarikan diri. Kemudian, Bangul berkata, kenapa majikannya melakukan itu? Bukankah itu adalah mimpinya untuk menikah dengan bangsawan yang setara dengannya? Sebenarnya Sun Cek tidak mau menjadi pemeran utama di dalam novel, karena biasanya pemeran utama selalu mengalami berbagai kesulitan. Tapi, menurut Bangul, tidak ada orang yang bisa menghindari Pangeran Ibum. Jika Pangeran Ibum sudah memiliki keinginan, maka mereka tidak bisa menghindar. Tiba-tiba Hwasun membuka pintu kamar. Sun Cek dan Bangul menyuruhnya untuk bersikap sopan. Tapi, Hwasun malah menamparnya. Hwasun datang karena penasaran dengan sesuatu. Sebenarnya, orang kepercayaannya melihat Sun Cek keluar dari rumah Pangeran Ibum tadi pagi. Jadi, Hwasun ingin memastikan
Apakah itu benar? Mendengar itu, Sun Cek menjadi gugup. Dan dia menjawab bahwa dia tidak bisa mengingat kejadian tadi malam karena mabuk. Tapi Hwasun bisa menebak bahwa itu benar dan Sun Cek juga bermalam dengan Pangeran Ibum. Kemudian Sun Cek membuka kipas karena dia sudah tahu Hwasun akan menyiramnya. Dan air itu malah terciprat ke wajah Hwasun sendiri. Hwasun merasa sangat marah dengan Sun Cek dan dia akan membalas perbuatan Sun Cek lebih dari menyiram air. Sun Cek merasa kesal sendiri karena semua jadi berantakan seperti ini. Pangeran Ibum ke gazebo untuk melihat keadaan ibu kota dari atas dan Sugyom merasa aneh karena sebelumnya Pangeran Ibum tidak pernah ke gazebo. Kemudian Pangeran Ibum meminjam teropong milik Sugyom. Ternyata dia mengamati Sun Cek dari atas. Ternyata Sun Cek membuat beberapa rencana dan rencana A adalah kabur. Tapi saat di depan gerbang, penjaga tidak memperbolehkan bangsawan untuk keluar dari gerbang. Karena itu adalah perintah dari atasan. Kemudian Sun Cek berpura-pura sakit dan ingin pergi ke desa untuk merobat. Penjaga pun memberitahu ada pengobatan untuk Sun Cake, yaitu di Hoseondang Spa. Itu adalah spa milik Pangeran Yebum. Kemudian Sun Cek merubah dirinya dengan menyamar sebagai pria biasa. Ternyata Pangeran Yebum sudah memberi perintah untuk menemukan wanita yang mencuri satu-satunya hal yang berharga bagi Pangeran Ibum, dan di sana sudah terpampang berbagai penyamaran dari gambar Sun Cek. Jadi penjaga menyuruh Sun Cek untuk kembali, karena jika dia melewati gerbang, maka pemburu hadiah akan mengejarnya untuk menangkap Sun Cek. Dan Pangeran Ibum hanya tersenyum melihat kelakuan calon istrinya itu. Keesokan harinya, pelayannya menyuruh Pangeran Ibum untuk melihat kondisi di luar rumahnya. Ternyata Sun Cek sedang mengais tanah di kebun dengan baju dan wajah yang kotor dan bau. Sun Cek melakukan rencana B, yaitu memprovokasi Pangeran Ibum agar mengira Sun Cek sebagai orang yang mengalami gangguan mental. Karena Sun Cek tahu bahwa di dalam novel, Pangeran Ibum tidak suka dengan wanita yang kotor dan bau. Sun Cek pun mengaku bahwa dia baru saja buang air besar di kebunnya. Jadi itu bisa membuat Pangeran Ibum tidak tahan dengannya. Tapi Pangeran Ibum malah memegang tangan Sun Cek. Pangeran Ibum merasa senang karena calon istrinya itu pekerja keras yang bersedia memanen tanaman. Itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi Sun Cek bisa menjadi contoh yang baik sebagai seorang bangsawan. Kemudian Sun Cek menjalankan rencana C, yaitu kesombongan dan kemewahan seorang wanita yang toksik. Sun Cek menjalankan rencananya itu bersama Bangwul dengan berpura-pura bersikap kasar dengan pelayannya itu. Ketika Pangeran Ibu melihatnya, Sun Cek memamerkan berbagai barang mahal yang dia beli. Sun Cek mengaku bahwa dia menyukai barang buatan dari negara asing, yaitu berasal dari Jepang dan Tiongkok. Tapi ibu merasa tidak keberatan dengan hal itu, karena dengan begitu, Sun Cek bisa setara dengannya. Karena utusan negara asing akan segera bertemu dengan Pangeran Ibum, melihat Sun Cek yang memiliki selera global itu bisa sangat membantu Pangeran Ibum. Karena masih gagal juga, Sun Cek menjalankan rencana D, yaitu fatalisme. Sun Cek menangis di depan pintu rumah Pangeran Ibum. Sun Cek mengatakan bahwa dia baru saja pergi ke dukun untuk mengecek kecocokan mereka. Katanya, jika mereka menikah, maka Pangeran Ibum ditakdirkan akan mati muda. Tapi Pangeran Ibum merasa itu tidak masalah, karena Pangeran Ibum menganggap hidupnya sebagai bonus. Jika Pangeran Ibum bertemu dengan seseorang yang dia cintai dan hidup bahagia walaupun sebentar, dia akan menganggapnya sebagai hadiah dari orang tuanya. Pangeran Ibum akan memberikan semua asetnya kepada Sun Cek, tapi dia tidak akan membiarkan Sun Cek menikah lagi meski Ibum sudah mati. Sampai akhirnya Sun Cek sampai ke rencana E, yaitu menjadi biksu. Dia sudah kehabisan ide lagi, tapi lagi-lagi Ibum datang menentangnya. Dia berusaha mengagalkan rencana dari Sun Cek itu. Walaupun Sun Cek memberi alasan yang masuk akal kepada biksu, dan hampir saja biksu mengizinkan Sun Cek untuk masuk ke dalam kuil. Pangeran Ibu memberitahu bahwa Sun Cek baru saja tidur dengannya. Tentu saja, itu membuat biksu tidak bisa menerima Sun Cek masuk ke dalam kuil. Semua cara telah gagal, dan akhirnya Sun Cek memilih untuk melarikan diri pada malam hari. Tapi
Di tengah jalan, dia dihadang oleh 2 perampok yang ingin mencurinya dan menggodanya. Kemudian, Sugiom datang. Dia berusaha menyelamatkan Sun Cek. Tapi Sugiom tidak membawa pedang dan tidak bisa bertarung. Jadi dia menarik tangan Sun Cek dan melarikan diri. 2 pria itu mengejar mereka. Kemudian Sugiom memegangi Sun Cek dan memegang tali. Hal itu membuat 2 pria perampok itu terjatuh. Sementara itu, mereka berhasil lolos dari perampok. Dan sepertinya Sun Cek jatuh cinta dengan Sugiom. Sun Cek berterima kasih karena Sugiom telah menyelamatkannya. Kemudian, Sugiom mengajak Sun Cek untuk bergabung dengan klub Seonmun. Sebenarnya, itu adalah klub minum yang disamarkan sebagai klub astrologi. Tapi tiba-tiba, Pangeran Ibum datang dan menentang itu. Pangeran Ibum berencana melarang semua perkumpulan antara wanita dan pria yang ada di ibu kota untuk sementara. Pada saat itu, ketiga saudara Sun Cek lewat dan melihat Sun Cek yang ada di sana bersama Sugiom dan Pangeran Ibum. Dengan santainya, Pangeran Ibum menganggap mereka sebagai calon kakak iparnya. Dan itu membuat ketiga saudara Sun Cek dan juga Sugiom kaget. Kemudian Pangeran Ibum secara terbuka akan menyatakan bahwa dia akan menikah dengan Sun Cek. Tapi Pangeran Ibum belum sempat memberi pernyataan karena Sun Cek berusaha menghentikan Pangeran Ibum dengan menyuruh saudaranya dan juga Sugiom pergi dari sana. Sampai leher Sun Cek sakit dan dia ditangkap oleh Ibum. Sebelum masuk ke dunia novel, Sun Cek adalah seorang mahasiswa yang disukai oleh pacar sahabatnya. Pria itu terang-terangan menyatakan suka walaupun diabaikan olehnya. Ketika di ruang kuliah, Sun Cek berusaha menjelaskan kepada sahabatnya itu. Tapi sahabatnya malah menyeramnya dengan minumannya. Dia sampai dibully oleh teman temannya dan semua orang menjauhinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata. Dia hanya bersembunyi di kamar sambil membaca novel favoritnya. Kembali ke zaman Joseon, Sun Cek terbangun setelah sebelumnya pingsan saat bersama Pangeran Ibum dan Sugiom. Ternyata sebelumnya, Pangeran Ibum menggendong Sun Cek ke rumah keluarga Sun Cek dan memanggil tabib istana untuk mengecek kondisi Sun Cek. Kakak-kakak Sun Cek bingung sebenarnya apa yang akan dikatakan Pangeran Ibum sebelum Sun Cek pingsan. Mereka tidak bisa mengingat kata-kata Pangeran Ibum dan itu membuat Sun Cek lega karena keluarganya belum mengetahui tentang pernikahan itu. Setelah mengecek keadaan Sun Cek, tabib istana sebenarnya belum memberikan obat kepada Sun Cek karena dia kehabisan obat. Kemudian, Pangeran Ibum yang diantar oleh pelayannya mendatangi ke apotek untuk membeli obat itu. Tapi penjaga apotek tidak memberikan obat yang Pangeran Ibum minta begitu saja. Dia menyuruh Pangeran Ibum untuk mengambilkan keranjang tanaman yang ditinggalkan di puncak gunung karena dia takut dengan harimau. Demi Sun Cek, malam-malam pun Pangeran Ibum mencari keranjang tanaman obat itu. Sampai pagi hari, Pangeran Ibum berhasil naik ke puncak gunung. Dan di sana ada sebuah kuil kecil. Keranjang tanaman itu ada di dalam kuil, tapi ada harimau yang menyambutnya. Harimau itu menyerang Pangeran Jibum sampai Pangeran Jibum hampir jatuh dari tebing. Saat bertahan di tebing, bocah penjaga apotek datang dan membantu Pangeran Ibum. Dia mengambil keranjang tanaman di kuil bersama Pangeran Ibum dan bocah itu memberikan tanaman obat untuk Pangeran Ibum. Menurut Pangeran Ibum, dia bukan bocah biasa. Dia bahkan bisa menebak obat itu akan diberikan untuk orang yang Pangeran Ibum cintai. Sun Cek masih bingung karena akan berhadapan dengan pernikahan yang sulit untuk dihindari. Bangul juga bingung kenapa Sun Cek terus menghindar. Padahal itu yang diinginkan para wanita, bangsawan untuk menikah dengan seorang pangeran. Tapi Sun Cek merasa dia tidak boleh mengambil milik orang lain. Sebenarnya dia trauma dengan kejadian saat di dunia nyata, yang mengira akan merebut pacar sahabatnya. Pangeran Ibum datang ke rumah Sun Cek dengan membawa tanaman obat itu. Dia memberikan ke Sun Cek karena tanaman itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Melihat luka di tubuh Pangeran Ibum, sepertinya Sun Cek mengkhawatirkan Pangeran Ibum, tapi dia tidak mengakuinya. Kemudian Pangeran Yibum mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia bisa merawat dirinya sendiri. Dan Pangeran Ibum memberi izin kepada Sun Cek untuk bisa ikut di klub yang Sugiom dirikan. Karena itu bisa jadi penyegaran bagi Sun Cek. Setelah Pangeran Ibum pergi, Bangul merasa tanaman obat itu sangat sulit didapatkan. Sepertinya Pangeran Ibum melalui berbagai hal untuk mendapatkan tanaman itu. Pangeran Ibum sepertinya cinta abadi untuk Sun Cek. Sun Cek mendapatkan surat dari Unai. Dan Unee
mengundang Sun Cek untuk datang ke kedainya untuk mencicipi hidangan baru di kedainya. Sebenarnya, Sun Cek tidak ingin terlibat lebih jauh. Tapi dia tidak mau Unae kecewa karena Unae anak yatim piatu. Pangeran Ibu memberi izin Sugiyom untuk mengadakan klub Seonmun itu. Tapi dia memberi persyaratan kepada Sugiyom. Pangeran Ibu harus bergabung di klub itu juga. Dan Sugiyom agak kaget ketika mendengar itu. Sun Cek menemui Sugiyom dan memberitahu bahwa dia akan bergabung dalam klub Seonmun. Tapi dia akan membawa seorang teman. Dia adalah Une. Sugiyom tidak keberatan dengan itu. Karena dia juga mengajak Pangeran Ibum untuk bergabung ke klub. Sun Cek merasa itu tidak masalah. Karena di sana, Pangeran Ibum akan bertemu dengan Unan. Itu adalah misi Sun Cek untuk mempertemukan mereka berdua. Sun Cek sudah berada di depan rumah Unae. Dan Unee sangat senang saat melihat Sun Cek yang bersedia datang ke kedainya. Tapi Sun Cek tidak langsung masuk ke kedai Unae. Dia mengajak Unee ke suatu tempat untuk merayakan pertemanan mereka. Sementara itu, Pangeran Ibu masih bingung akan memakai pakaian apa untuk pergi ke klub nanti. Akhirnya malam pertemuan klub diadakan. Sun Cek merasa Unee sangat cantik. Itu adalah yang diinginkan Sun Cek. Karena dengan begitu, Unee bisa memikat hati Pangeran Yibum nanti. Sun Cek berencana akan membuat percikan api asmara di antara Unae dan Pangeran Yibum. Kemudian, Sugiyom datang dan Sun Cek memperkenalkan Une kepada Sugiyom. Unae berterima kasih karena Sugiyom telah mengizinkannya untuk bergabung di klub Seonmun. Kemudian, Sugiyom memperkenalkan Sun Cek dan Une kepada anggota lama di pertemuan klub itu. Dan mereka menyambutnya dengan hangat. Pangeran Yibum akhirnya datang dan Sun Cek melihatnya tanpa berkedip. Sepertinya Sun Cek meleleh ketika melihat ketampanan Pangeran Yibum. Sun Cek hampir terjatuh dan ketika itu tangannya dipegang oleh Sugiyom sampai membuat Pangeran Ibum cemburu. Pangeran Ibum bertanya, sampai kapan Sugiyom akan terus memegangi tangan Sun Cek? Ketika itu, Sun Cek merasa itu adalah alur. Yang jelas, di mana salah paham menjadi cemburu. Pangeran Yibum juga tidak membiarkan tamu pria untuk berkenalan dengan Sun Cek. Karena dia tahu mereka akan menjadi akrab nanti. Saat perjamuan dimulai, Sun Cek memuji-muji Une dengan keterampilan memasak hidangan dan meracik minuman. Dia membuat agar para tamu menyukai Unane. Itu adalah langkah pertama, yaitu melakukan pujian untuk menarik target. Tapi Pangeran Ibum merasa biasa saja. Kemudian, Sun Cek melakukan langkah kedua, yaitu memikat dengan makanan manis. Sun Cek membagikan makanan yang dimasak Une sambil memuji makanan itu. Tapi Pangeran Ibum tidak mau makan. Sampai Sun Cek mendatanginya dan menyuapi makanan ke mulut Pangeran Ibum. Tapi saat memakan itu, Pangeran Ibum pikir makanan itu bisa membuat otak tumpul. Karena kesal, Sun Cek menyuapi makanan itu lagi ke mulut Pangeran Ibum. Kemudian Sun Cek merasa makanan itu sangat enak. Unae pun berencana akan menyiapkan makanan untuk dibawa pulang oleh para tamu. Tapi Pangeran Ibum tidak mau membawanya pulang. Sun Cek merasa langkah itu gagal lagi. Jadi, dia harus menyiapkan langkah berikutnya. Sun Cek menyiapkan acara lain, yaitu permainan puisi. Jika seseorang bisa menemukan dan menebak isi puisi, maka dia akan mendapatkan cincin emas asli. Mereka pun bergegas untuk mencari puisi itu. Tapi, Pangeran Yibum tidak mau mencarinya karena dia sudah mendapatkan harta karunnya. Kemudian, Sugiyom mengancam akan mengeluarkannya dari klub jika dia tidak mau mematuhi aturan. Saat mencari bersama Une, Sun Cek berpura-pura sakit perut agar Unae bisa mencari sendiri. Sementara Sun Cek akan menunggu momen itu. Sugiyom merasa senang karena Sun Cek bisa mencairkan suasana menjadi menyenangkan. Ternyata, Sun Cek juga yang membuat permainan itu. Seperti di novel yang dia baca. Sun Cek pikir, di malam para pemuda dan gadis berkumpul, apapun bisa terjadi. Une terkejut ketika melihat Pangeran Yibum yang mendekatinya. Dan Une pun memberi hormat kepadanya. Pada saat itu, kelopak bunga berjatuhan. Ternyata, Bangul yang menjatuhkan kelopak bunga itu dari atas pohon. Sun Cek hanya ingin mereka berdua mengulang saat pertama kali mereka bertemu dengan momen yang tak terduga. Seperti di dalam novel. Pada momen itu, Sun Cek berharap mereka bisa saling jatuh cinta. Tapi Pangeran Ibu malah bersin karena kelopak bunga membuat hidungnya gatal. Kemudian, Pangeran Ibum ingin pergi dan memanggil Unai dengan nama Hwasun. Mendengar itu, Unai agak kesal karena itu bukan namanya. Dan dia sangat benci dengan Hwasun karena rencana Sun Cek gagal. Bangul melepaskan tikus agar Unae berlari ke Pangeran Ibum. Di saat itu, Sun Cek mengintip dan melihat Unae yang memeluk Pangeran Ibum.
Entah kenapa Suncek merasa sedih saat melihat mereka berpelukan. Padahal Unae tidak memeluknya, Unae hanya memegang pedangnya dan terjatuh di kolam. Saat Unae mengulurkan tangannya, Pangeran Ibum tidak memegang tangannya. Dia malah mengambil pedang berharganya itu. Unae meminta maaf karena menjatuhkan pedangnya, dan Pangeran Ibum pikir tidak ada yang bisa menggantikan pedang itu. Jadi, dia mengancam Unae untuk berhati-hati dengan pedangnya. Pada saat itu, Suncek melihat mereka. Dia kaget melihat pedang dan terjatuh di pelukan Sugiom. Karena keempat anaknya belum ada yang menikah. Ibu Suncek datang ke peramal untuk mencari tahu apakah anaknya akan menikah. Di saat itu, bocah penjaga apotek itu ada di sana. Ternyata, bocah itu adalah hantu. Dia masuk ke tubuh peramal. Kemudian dia memberitahu ke Ibu Suncek bahwa akan ada perayaan pernikahan di rumahnya. Salah satu anaknya akan menikah. Tapi dia tidak memberitahu siapa anak yang akan menikah. Dia hanya memberitahu hanya 1 dari 4 anaknya yang akan menikah. Semua rencananya telah gagal. Suncek kemudian meracik minuman koktail untuk para tamu. Sugiom mendapatkan hukuman dan harus meminum koktail. Tapi Unae menawarkan diri untuk menerima hukuman itu dengan meracikan koktail itu. Mendengar itu, Suncek pun memperbolehkan Unae menggantikan Sugiom untuk minum. Tapi Sugiom harus bersedia memenuhi permintaan Unae nanti. Unae pun meminumnya, dan dia akan memberitahu permintaannya nanti. Melihat Unae yang tampak sedih, Suncek pun mencoba meramaikan suasana dengan meracik minuman lain. Menurut Suncek, malam ini adalah malam untuk cinta dan kisah romansa. Tapi tiba-tiba Suncek merasakan panas dan terjadi kebakaran di tempat itu. Mereka semua panik dan Pangeran Ibum berusaha menyelamatkan Suncek. Sugiom menggendong Unae terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh Pangeran Ibum yang menggendong Suncek keluar dari tempat itu. Ternyata di dalam tempat itu ada kembang api. Dan kembang api itu pun bermekaran di langit. Bom-bom itu berubah menjadi kembang api. Dan itu adalah perayaan untuk mereka berdua. Pangeran Ibum merasa acara itu sangat luar biasa. Dan Suncek benar-benar layak menjadi pengantinnya. Suncek benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena dia malah membuat hati Pangeran Ibum semakin barupi-api dan tergila-gila kepada Suncek. 2 jam sebelum kebakaran, Suncaik memberikan minuman kepada tamu, dan dia berjoget dalam keadaan mabuk. Dia sengaja melakukan itu agar ibu malu melihat tunangannya yang bertingkah aneh. Kemudian Suncaik juga membuat permainan balok menara. Jika seseorang mengambil 1 balok yang berisi pertanyaan, maka orang di sebelah kanannya yang menjawab pertanyaan itu. Ternyata, sebelum acara pertemuan klub, Suncaik membuat balok menara bersama Bangwol. Suncaik juga yang menulis pertanyaan pada balok-balok itu. Jika seseorang itu tidak bisa menjawab pertanyaan, maka orang itu diberi hukuman meminum minuman yang kadar alkoholnya sangat kuat. Permainan dimulai dari Unae yang mengambil balok terlebih dahulu. Pertanyaan di balok itu adalah, jika kekasihmu berubah menjadi serangga, apakah kamu akan menyelamatkannya atau membunuhnya? Orang yang duduk di sebelah Unae adalah Pangeran Yibum. Jadi Pangeran Yibum yang harus menjawab pertanyaan itu. Tapi Pangeran Ibum tidak mau menjawab pertanyaan itu. Dia juga tidak mau minum karena dia tidak mau diperintah. Kemudian, Suncaik meminum minuman hukuman itu karena dia tidak mau acara menjadi rusak karena olah. Pangeran Ibum melihat kekasihnya yang meminum minuman itu. Pangeran Ibum pun mengikuti permainan dan mengambil balok itu. Pertanyaan di balok itu adalah, apa warna celana dalam yang kamu pakai? Tapi Pangeran Ibum tidak menanyakan pertanyaan itu. Dia merubahnya dengan kapan terakhir kali kamu berciuman. Suncaik agak kaget karena dia tidak merasa menulis pertanyaan itu. Dan dengan percaya diri, Suncaik menjawab bahwa dia tidak pernah berciuman sejak lahir karena dia adalah wanita bangsawan yang terhormat. Kemudian, Pangeran Ibum membahas tentang malam itu, dan Suncaik langsung menutup mulut. Pangeran Yibum, Ibu Suncaik, masih terkejut dengan ramalan peramal itu. Kemudian, ketika putranya berlari, mereka memberitahu bahwa ada lamaran pernikahan yang datang ke rumah mereka. Pangeran Ibum dengan terang-terangan memberi pengumuman bahwa dia akan menikah dengan Suncaik. Mereka semua kaget mendengar itu. Tiba-tiba Unae menjatuhkan minuman karena di tubuhnya mengeluarkan bercak merah. Sepertinya dia alergi karena minuman racikan persik. Mereka menjadi panik dan tidak sengaja Suncaik menjatuhkan lilin. Kemudian
terjadi kebakaran karena di lantai terdapat racikan minuman keras yang mudah tersulut api. Itulah penyebab terjadinya kebakaran di tempat itu. Sesampai di rumah Sun Caik, lamaran pernikahan Pangeran Ibum ditolak oleh ayah Sun Caik karena ayahnya merasa putrinya belum siap untuk menikah. Tapi ibu memberi alasan bahwa Sun Caik telah mengambil keperjakaannya. Mendengar itu, semua keluarganya pun kaget dan ayahnya tetap menolak Pangeran Yibum karena ketiga kakaknya belum ada yang menikah. Jadi, Sun Caik akan menikah jika kakaknya sudah menikah terlebih dahulu. Melihat perjuangan Pangeran Ibum, sepertinya Sun Caik memiliki perasaan kepadanya, tapi dia tidak bisa menikah. Jadi Sun Caik akan mematuhi perkataan ayahnya itu. Tapi Pangeran Ibum tetap bersikukuh pada pendiriannya, karena Sun Caiklah yang memulai menciumnya terlebih dahulu. Kemudian Sun Caik menyuruh Pangeran Ibum untuk tidak mempermalukannya di depan keluarganya. Sebenarnya ayahnya tidak bisa menerima Pangeran Ibum karena ada alasan lain. Dia tidak ingin putrinya bergabung dengan keluarga kerajaan. Pangeran Ibum menyuruh kakak Sun Caik untuk tidak menghalangi masa depan adiknya dengan tidak mau menikah. Jadi Pangeran Ibum akan memberi mereka waktu 2 bulan untuk mencari pasangan dan menikah. Mereka hanya bisa mematuhi perintah Pangeran Ibum karena mereka takut Pangeran Ibum akan berbuat hal yang tidak diinginkan. Ibunya sangat kecewa dengan Sun Caik dan dia menyuruh Bangul untuk mengambil pisau. Sun Caik pikir dengan rambut pendek dia tidak akan menikah. Jadi dia meminta ibunya untuk memotong rambutnya. Tapi ibunya tidak jadi memotong rambut Sun Caik. Karena sebenarnya, ibunya tidak keberatan jika Pangeran Ibum jadi menantunya. Menurut ibunya, yang dibutuhkan pria adalah penampilan. Kekuasaan dan kekayaan bisa hilang, tapi tidak dengan penampilan. Karena kalau hidup dengan pria tampan, maka kemarahannya bisa hilang dengan sendirinya. Sun Caik tidak menyangka. Ternyata ibunya mempunyai pemikiran seperti itu. Pangeran Ibum tidak sengaja menjatuhkan cincin milik ibunya. Ternyata ibunya dulu meminta ayah Pangeran Ibum untuk menyerang kerajaan, tapi ayahnya itu tidak berani. Maka ibunya yang melakukan itu, tapi ibunya justru tewas dalam penyerangan itu. Raja yang sekarang adalah saudara dari ayah Pangeran Yibum, dan ayah Pangeran Ibum akan menghilang jika raja mengampuni mereka. Tapi raja tetap akan menghabisi ayahnya itu. Kemudian ibu memohon ampun dan dia akan melakukan apapun yang pamannya minta. Demi keluarganya itu, ibu menuruti perintah pamannya. Dia terpaksa belajar pedang dan membiarkan tangannya berlumuran darah untuk bisa bertahan hidup. Sampai ayahnya yang sakit-sakitan meninggal dunia dan Pangeran Yibum hidup sendirian. Hwasun memohon kepada Ibu Suri agar dapat menikah dengan Pangeran Yibum walaupun Pangeran Yibum sudah memiliki calon. Tapi mereka belum menikah. Hwasun merayu Ibu Suri, sampai Ibu Suri akan memikirkan cara itu nanti. Ayah Sugiyom sangat marah, karena dia sudah mendengar tentang perkumpulan itu, dan sampai menyebabkan kebakaran. Dia meminta Sugiyom untuk berhenti main-main, mengingat posisi Sugiyom di dalam jabatan. Jadi ayahnya meminta Sugiyom untuk bersikap dewasa, karena jika dia melakukan kesalahan lagi, maka ayahnya tidak akan tinggal diam. Rumor rencana pernikahan Pangeran Yibum pun menyebar di masyarakat. Sun Caik sampai malu karena banyak warga membicarakan tentang dia dan Pangeran Ibum. Tidak sengaja Sun Caik menabrak orang asing yang kelaparan. Kemudian Sun Caik mengajaknya makan bersama. Ternyata kapal si bule itu terdampar, makanya dia berada di sana. Tidak hanya itu, Sun Caik juga mengajak si bule itu untuk membeli baju baru. Pelayan toko agak takut ketika Sun Caik mengajak orang asing karena katanya orang asing itu membawa penyakit yang tidak diketahui. Tapi Sun Caik merasa itu hanya rumor dan Sun Caik akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu nanti. Jadi Sun Caik minta pelayan untuk membuatkan setelan untuk pria itu. Pelayan itu pun hanya dapat menurut karena itu permintaan dari Sun Caik. Sun Caik mengunjungi rumah Unai karena khawatir dengan keadaannya. Tapi pelayan mengatakan bahwa Unee sedang tidak ada di rumah. Pelayan juga memberitahu bahwa Unee sudah sembuh setelah minum obat. Mendengar itu, Sun Caik pun lega. Di tengah jalan, Sun Caik bertemu dengan ayah Una, dan Sun Caik sangat senang bisa bertemu dengannya. Ayah Une merasa senang karena seorang bangsawan seperti Sun Caik mau memperhatikan putrinya. Dan Sun Caik mengatakan, itu karena mereka berteman baik. Ternyata Unai sebenarnya ada di rumah. Entah kenapa, dia tidak mau bertemu dengan Sun Caik. Bangul membawakan ramuan obat tanaman
yang dibawakan Pangeran Ibum. Sun Cek pun menjadi ingat tentang Pangeran Ibum. Dia merasa kasihan karena Pangeran Ibum sudah berjuang untuknya. Tapi dia pun sadar bahwa Unae akan menjaganya nanti. Pada saat itu, mereka mendengar sesuatu. Ternyata Sugiyom berada di luar rumah Sun Cek. Sugiyom menemui Sun Cek karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Sun Cek. Mendengar itu, Sun Cek pikir Sugiyom akan menyatakan perasaannya karena sebelumnya Sugiyom menangkap Sun Cek di pelukannya. Tapi ternyata bukan seperti itu. Sugiyom justru menyatakan bahwa dia menyukai Unae. Mendengar itu, Sun Cek menjadi tercengang karena bukan dia yang disukai Sugiyom. Ternyata Sugiyom menyukai Unae saat Unae meminum minuman hukuman untuknya. Jadi, dia memberitahu Sun Cek karena sepertinya Sun Cek bisa membantu agar Sugiyom bisa menjalin hubungan dengan Unae. Sun Cek sangat bingung karena seharusnya dia menyatukan Pangeran Ibum dengan Unae. Kemudian dia meminta waktu kepada Sugiyom untuk berpikir terlebih dahulu. Dan Sugiyom tidak masalah dengan itu. Dia justru berterima kasih kepada Sun Cek. Pangeran Ibum mengunjungi makam orang tuanya. Tapi di saat itu, ada orang-orang yang menyerangnya. Mereka berkelahi dan Pangeran Yebum berhasil melawan mereka, balik, sampai mereka mencoba lari. Dan Pangeran Ibum tetap mengejarnya. Tapi Pangeran Ibum kehilangan mereka. Kemudian Pangeran Ibum memberitahu Raja bahwa klan Heuksa berusaha menyerangnya lagi. Jadi dia minta pihak istana untuk meningkatkan penjagaan. Saat melihat Pangeran Ibum, Raja merasa ada ketakutan di mata Pangeran Ibum. Padahal sebelumnya tidak ada ketakutan di matanya. Raja merasa ada seseorang yang harus Pangeran Ibum lindungi saat ini. Sun Cek bertemu dengan si bule itu lagi. Dia minta Sun Cek untuk mengajaknya berkeliling karena dia hanya punya satu teman yang bisa diajak, yaitu Sun Cek. Kemudian Sun Cek pun bersedia berkeliling dengan si bule itu. Setelah selesai berkeliling di pasar, si bule mengucapkan terima kasih kepada Sun Cek. Dia bersalaman dan memeluk Sun Cek saat masuk ke dalam suatu tempat. Si bule itu memakai bahasa Korea, dan di dalam tempat itu ada Hwasun yang menunggunya. Saat sedang berjalan, Sun Cek merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia kemudian batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Pangeran Ibum kaget ketika di depan rumah Sun Cek ada prajurit yang membakar baju-baju milik Sun Cek. Bangul pun memberitahu Pangeran Ibum bahwa prajurit membawa Sun Cek karena dia diduga terkena wabah. Mendengar itu, Pangeran Ibum pun bergegas pergi. Sun Cek berada di suatu tempat di mana tempat itu dijaga dengan ketat. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke tempat itu. Tapi Pangeran Ibum tetap berusaha untuk masuk. Dia tidak peduli dengan keselamatan dirinya itu. Sun Cek merasa sangat kedinginan. Pada saat itu, ada banyak tangan yang mencoba meraihnya. Tapi ternyata, itu hanya ilusi. Sun Cek bingung. Dari mana kesalahan itu dimulai? Apakah karena dia mengubah cerita tanpa tahu diri? Apakah itu yang menyebabkan dia menjadi sakit? Dan mungkin akan mati sendirian? Akhirnya, Pangeran Ibum datang dan memeluk Sun Cek. Melihat Pangeran Ibum, Sun Cek bertanya, apakah dia akan segera mati? Dan Pangeran Ibum mengatakan akan mengejar Sun Cek sampai akhir. Sun Cek menangis karena dia masih ingin hidup. Sun Cek bertanya, kenapa Pangeran Ibum? Kenapa dia mau melakukan itu untuk seorang seperti Sun Cek? Pangeran Ibum tidak pernah memikirkan itu. Tapi berbagi kehangatan satu sama lain adalah sebuah cinta. Ibu Suri menemui Raja karena dia ingin pernikahan. Pangeran Ibum melalui proses seleksi. Menurut Ibu Suri, Pangeran Ibum bukan pangeran biasa. Dia adalah Pangeran Gyeongsong, pangeran favoritnya Raja. Jadi mereka tidak bisa membiarkan orang biasa menikah dengan Pangeran Ibum. Raja pun setuju dengan keinginan Ibu Suri itu. Dengan telaten, Pangeran Ibum memberi obat kepada Sun Cek. Dia menemani kekasihnya itu saat Sun Cek membutuhkan bantuan. Sun Cek khawatir jika mereka akan mati bersama karena penyakit itu. Tapi ibu menjamin mereka akan bisa keluar dari tempat itu. Ayah Unae memberitahu bahwa akan ada seleksi untuk menjadi calon istri. Pangeran Ibum dan ayahnya berencana akan mengirimkan lamaran pernikahan agar Unae bisa mengikuti seleksi itu. Unae sebenarnya tidak terlalu berminat, tapi ayahnya mengatakan bahwa mereka bukan lagi orang biasa, melainkan seorang bangsawan. Selama mereka memiliki uang, mereka dapat melakukan apapun. Keesokan harinya, Sun Cek merasa seperti sudah sembuh.
Dia merasa sedih melihat pangeran Ibum yang selalu menemaninya sampai tertidur di sampingnya. Hari dilaksanakan seleksi pernikahan akan segera dimulai. Para gadis berlarian menuju ke istana. Itu seperti perang pernikahan. Hantu yang masuk ke tubuh peramal itu melihat mereka. Dia pikir sepertinya ada yang akan diuntungkan dari pernikahan itu. Kemudian dia menerbangkan poster. Informasi seleksi pernikahan itu sampai kepada Sun Cek. Sun Cek membaca bahwa proses seleksi pernikahan itu hanya sampai jam 1 siang dan dia pergi menuju istana. Pangeran Ibum kaget ketika tidak melihat Sun Cek di tempat tidurnya. Sun Cek sudah memutuskan bahwa sisa cerita Sun Cek akan dia sediakan untuk Pangeran Ibum. Dia akan pertaruhkan hati dan takdirnya hanya untuk Pangeran Ibum. Seorang demi Pangeran Ibum. Sun Cek berlari menuju ke istana untuk mengikuti seleksi calon pengantin. Sun Cek pikir itu sudah terlambat. Tapi dia ingat bahwa Pangeran Ibum sudah berjuang untuk menyelamatkannya saat dia sedang sakit. Jadi dia akan melakukan apapun untuk menjadi pengantinnya. Dia mengingat kembali cerita di novel. Akan ada kereta yang bisa membuatnya cepat sampai ke istana. Tapi kereta itu sangat cepat dan Sun Cek tidak bisa mengejarnya. Kemudian saat melihat para wanita yang bermain loncat-loncat, dia pun mendapat ide. Sun Cek pun ikut bermain. Dan loncatan itu bisa membuatnya naik ke kereta itu. Dia naik di atas tumpukan jerami sampai di depan gerbang istana. Sun Cek berlari menuju ke istana. Tapi waktunya sudah habis. Dan mereka akan menutup gerbang istana. Sun Cek berteriak dan melemparkan sepatunya. Sampai sepatunya mengenai sekretaris istana. Dan Sun Cek melompat dan terjatuh sampai membuat orang-orang bingung. Melihat luka di wajah sekretaris istana, Sun Cek pun meminta maaf dan dia merasa masih tepat waktu untuk mendaftar seleksi itu. Tapi Sun Cek kehilangan surat lamarannya. Kemudian dia menyobek bajunya dan menulis lamaran itu disobekkan kain bajunya. Dan sekretaris istana itu pun menerima lamaran Sun Cek. Sun Cek kembali ke tempat di mana dia diasingkan karena sakit. Tapi dia tidak melihat Pangeran Ibum. Sun Cek sangat panik mencari pangerannya. Dan ternyata Pangeran Ibum mencari hewan buruan untuk mereka makan. Saat melihatnya, Sun Cek sangat lega dan memeluknya. Dia pikir dia tidak akan bisa melihat Pangeran Ibum lagi. Pangeran Ibum mikir. Sun Cek melarikan diri lagi karena menghilang begitu saja. Kemudian Sun Cek memberitahu bahwa dia mengikuti seleksi pernikahan untuk menjadi pengantin Pangeran Ibum yang diadakan oleh istana. Pangeran Ibum agak kesal karena mereka tidak meminta persetujuannya terlebih dahulu. Dan Pangeran Ibum tidak begitu lemah sampai mau mengikuti keinginan pihak istana. Kemudian Sun Cek menjelaskan bahwa ada aturan dan prosedur di keluarga kerajaan yang harus Pangeran Ibum ikuti. Dan Sun Cek juga sudah mendaftar di seleksi pernikahan itu. Pangeran Ibum agak bingung karena sebelumnya Sun Cek selalu menolak untuk menikah dan mencoba kabur beberapa kali. Pangeran Ibum mikir itu karena Sun Cek tidak menyukainya. Tapi Sun Cek merasa tidak pernah tidak menyukai Pangeran Ibum. Dia hanya sedikit takut. Sebenarnya Sun Cek hanya takut pada dirinya sendiri karena tidak mau situasi yang sama akan terulang lagi. Sun Cek pun menceritakan bahwa sudah ada wanita yang seharusnya menjadi pasangan Pangeran Ibum, seperti dalam cerita. Dan seolah itu takdir. Wanita itu adalah pemeran utama wanita dan Pangeran Ibum adalah pemeran utama pria. Sedangkan Sun Cek hanyalah karakter sampingan yang hanya lewat dan tidak ada yang menyukainya. Tapi jika Pangeran Ibum sebagai pemeran utama pria akan memilih Sun Cek sebagai pemeran utama wanita. Walaupun itu tidak mudah. Karena Ibu Suri pasti memiliki rencana tersembunyi. Karena tiba-tiba merencanakan pernikahan Pangeran Ibum, tapi Sun Cek tetap bersemangat. Dan saat Sun Cek memegang tangan Pangeran Ibum dan memberi kotak-kotak semangat, Pangeran Ibum malah berpikir Sun Cek menginginkan sesuatu seperti menghabiskan malam kedua dengannya. Mendengar itu, Sun Cek pun menghindari Pangeran Ibum. Karena bukan itu maksudnya. Sun Cek berjalan dengan kesulitan. Kemudian, Pangeran Ibum menawarkan untuk menggendongnya. Tapi, Sun Cek menolaknya. Kemudian ada hewan yang mengganggunya
dan Sun Cek berlari memeluknya. Pangeran Yibum pun semakin memeluk Sun Cek dengan erat. Pada saat itu, kuda Pangeran Yibum mendatangi mereka. Dan mereka pulang dengan naik kuda. Sebelum pulang, mereka mendatangi rumah tabib untuk mengecek kondisi Sun Cek. Menurut tabib, Sun Cek tidak terkena wabah. Walaupun gejalanya mirip, tapi penyembuhannya berbeda dan denyut nadinya stabil. Kemudian, tabib bertanya, apa Sun Cek menelan atau menyentuh sesuatu sebelum sakit? Sepertinya tidak ada yang aneh. Sun Cek hanya bertemu dengan orang asing yang tersesat saja. Ibu Sun Cek dan Bang Wul berdoa agar Sun Cek bisa kembali dengan selamat. Dan ayahnya juga akan mengabulkan permintaan Sun Cek. Jika putrinya itu kembali ke rumah, kakaknya juga tidak keberatan jika Sun Cek menikah terlebih dahulu. Dan saat mereka semua berdoa, mereka seperti mendengar suara Sun Cek. Ternyata Sun Cek benar-benar pulang ke rumah. Ayah, ibu, kakak-kakak Sun Cek, dan juga Bang Wul sangat senang melihat Sun Cek yang kembali dengan selamat. Sun Cek merasa baik-baik saja, dan dia dapat kembali dalam keadaan sehat karena Pangeran Yibum yang membantunya. Pangeran Yibumlah yang menyelamatkannya. Mendengar itu, ayahnya pun berterima kasih kepada Pangeran Yibum, dan ibunya menyuruhnya masuk. Tapi, karena sudah larut malam, Pangeran Yibum akan pulang ke rumahnya. Karena jika Pangeran Yibum masih di sana, maka sesuatu yang berbahaya mungkin akan terjadi. Kemudian dia memberikan obat kepada Sun Cek dan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Pangeran Yibum menemui Ibu Suri dan meminta Ibu Suri untuk menghentikan seleksi pernikahannya. Karena Pangeran Yibum bukanlah anggota keluarga kerajaan dan dia juga sudah menemukan calon istrinya. Tapi, Ibu Suri pikir, pernikahan kerajaan bukan hanya tentang perasaan pribadi dan wanita itu bisa menjadi selirnya nanti. Tapi Pangeran Yibum merasa hanya akan ada satu wanita di hidupnya. Jadi dia akan membiarkan Ibu Suri untuk melakukan apa yang Ibu Suri inginkan. Tapi semuanya akan berakhir seperti yang Pangeran Yibum inginkan. Karena pada akhirnya, wanita yang Pangeran Yibum pilih akan terpilih. Sun Cek meminta izin kepada ayahnya untuk mengikuti seleksi pernikahan untuk menjadi istri Pangeran Yibum. Tapi ayahnya itu tidak memberikan izin kepada putrinya itu. Kemudian, ibunya meminta suaminya untuk memberikan izin. Karena sebelumnya, suaminya itu sudah berjanji, jika Sun Cek kembali, maka dia akan mengabulkan permintaan Sun Cek. Sebenarnya, ayahnya hanya khawatir Sun Cek akan mendapatkan kesulitan saat mengikuti seleksi itu. Karena seleksi itu diadakan oleh Ibu Suri, jadi itu kemungkinan akan berat. Tapi, Sun Cek meminta orang tuanya untuk tidak khawatir. Karena dia akan melakukan proses seleksi dengan baik. Karena dia akan sangat menyesal jika gagal atau tidak mengikuti seleksi pernikahan itu. Jadi Sun Cek yakin akan dapat melampaui harapan ayahnya itu. Ibu Suri agak kaget ketika melihat nama Sun Cek dalam buku pendaftaran. Karena Ibu Suri yang menempatkan Sun Cek ke desa wabah. Kemudian, Ibu Suri meminta sekretaris istana untuk melanjutkan proses seleksi pernikahan itu. Tapi Ibu Suri meminta seleksi pernikahan yang berbeda dari sebelumnya. Akhirnya, seleksi hari pertama akan segera dimulai. Sun Cek kaget ketika melihat Unae yang juga mengikuti seleksi itu. Unae menjelaskan, dia mengikuti seleksi karena permintaan dari ayahnya yang bahkan membeli surat bangsawan palsu agar Una dapat mengikuti seleksi. Sun Cek menjadi ragu apakah Une dan Pangeran Yibum dapat terhubung lagi. Tapi Une meminta Sun Cek untuk tidak salah paham karena dia masih takut dengan Pangeran Yibum, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Dia mengikuti ini hanya untuk menunjukkan rasa bakti kepada ayahnya. Unai meminta Sun Cek untuk tidak khawatir karena dia akan segera didiskualifikasi. Karena Unai merasa kurang dalam banyak hal. Hwasun mendatangi mereka dan dia kaget ketika melihat Sun Cek di sana. Karena Sun Cek tidak menunjukkan gejala sakit. Sun Cek pun merasa Hwasun seperti melihat hantu dan Hwasun masih tetap menghina Unai yang bukan dari kalangan bangsawan. Hwasun merasa Unai sebenarnya licik di balik wajah polosnya itu. Tapi Sun Cek membelanya karena Hwasun tidak tahu sampai dia akan bertanding dalam seleksi nanti. Babak pertama seleksi pun dimulai. Itu adalah pertarungan kebugaran triathlon. Kesehatan adalah salah satu dari 3 kriteria untuk wanita. Bersama kecerdasan dan hati, wanita kerajaan harus lebih kuat dari siapapun. Mereka harus dapat mengangkat, meriam,
dan melemparnya melewati garis yang ditentukan. Hwasun menawarkan diri untuk melempar yang pertama, dan dengan mudah dia dapat melempar meriam itu sampai melewati garis. Ternyata meriam itu palsu, karena itu terbuka saat diangkat oleh petugas istana. Tapi tetap saja seleksi dilanjutkan. Satu persatu, mereka melakukan lemparan itu, dan Une berhasil melempar melewati garis. Sampai pada saatnya, Sun Jae akan melempar. Dia pikir meriam itu sangat berat, tapi dia mencoba untuk fokus bahwa olahraga adalah tentang sains, bukan kekuatan. Dia melempar meriam itu seperti sedang melempar tolak peluru, dan akhirnya dia berhasil melempar sampai melewati garis. Pangeran Ibum sangat senang saat melihat seleksi itu menggunakan teropong, sedangkan Sugiyom agak kesal karena Pangeran Ibum tidak memberitahu apa-apa tentang seleksi pernikahan itu. Sugiyom pikir akhirnya Pangeran Ibum mendapatkan kesulitan karena pernikahannya dilakukan di belakang Pangeran Ibum. Tapi Pangeran Ibum tidak khawatir karena dia bisa membatalkan pernikahan jika wanita yang dia sukai tidak terpilih. Sebenarnya, Pangeran Ibum membiarkan seleksi ini untuk mengetahui alasan mereka membuat seleksi itu. Kemudian, Sugiyom meminjam teropong, dan dia kaget ketika melihat Unae yang juga mengikuti seleksi itu. Babak berikutnya adalah memanah dan mengenai sasaran dengan tepat. Unae memanah dengan mengenai sasaran, sedangkan Hwasun dibantu agar mengenai sasaran. Walaupun Sun Jae berteriak karena Hwasun melakukan hal curang, tapi mereka tetap melanjutkan itu. Dan pada saat Sun Jae akan memanah, ada angin yang cukup besar di area itu. Ibu Suri sangat senang karena itu adalah bagian dari takdirnya. Hantu bocah itu pun melihat kecurangan itu, dan dia akan merubah takdir itu dan membantu Sun Jae. Akhirnya, Sun Jae berhasil memanah sampai menembus dari sasaran. Mereka semua sangat kaget melihat keajaiban itu. Sementara itu, Pangeran Ibum mendapatkan informasi tentang orang asing yang bersama dengan Sun Jae waktu itu. Dia turun dari kapal 6 hari lalu. Pangeran Ibum melihatnya keluar dari penginapannya, dan Pangeran Ibum mengikutinya. Si bule itu tidak menunjukkan penyakit sama sekali. Dia masuk ke dalam toko kain untuk mengambil baju yang sudah dia pesan saat memesan bersama Sun Jae sebelumnya. Pelayan itu agak bingung karena pria bule itu dapat berbicara bahasa Korea dengan baik. Saat dia sedang ganti baju, Pangeran Ibum melihat tato yang ada di punggungnya. Kemudian, Pangeran Ibum mengunci pintu agar dia tidak bisa keluar dari ruang ganti. Sementara itu, Pangeran Ibum kembali ke penginapannya, dan dia menemukan cairan yang sangat menyengat. Seleksi itu berlanjut. Untuk tahap berikutnya, peserta harus dapat mengantarkan minuman untuk para dayang istana yang sudah bekerja keras. Dan terjadi lagi, mangkuk yang di bawah Hwasun menempel, sehingga mangkak-mangkak itu tidak akan jatuh. Hwasun dengan mudah membawa itu, sedangkan Sun Jae agak kesulitan. Kemudian Unae meminta Sun Jae untuk berhati-hati karena mangkuknya hampir jatuh. Beberapa peserta mengalami kegagalan. Untungnya, saat di dunia nyata, Sun Jae biasa membawa barang berat saat naik tangga, jadi dia dapat membawanya dengan mudah. Hwasun menyenggolnya, tapi untungnya Sun Jae berhasil mengatasinya lagi karena dia sudah berpengalaman. Saat di dunia nyata, dia pun berhasil menyusul Hwasun sampai ke garis finish dan disusul dengan Une. Akhirnya seleksi hari pertama pun selesai. Sun Jae mengucapkan terima kasih karena Une membantunya. Tapi Une merasa sangat senang saat melakukan hal itu bersama dengan Sun Jae. Melihat senyum Une, Sun Jae merasa tidak enak. Dan Sun Jae juga merasa kesal karena Hwasun berbuat curang. Sepertinya pemenang seleksi ini sudah ditentukan. Tapi menurut Une, tidak ada hal di dunia yang sudah ditentukan. Yang mereka miliki hanya momen ini. Sun Jae pikir perkataan Une sangat menginspirasi. Itu adalah ide yang sangat keren. Saat di perjalanan pulang, Pangeran Ibum mendatangi Sun Jae. Melihat kekasihnya itu, Sun Jae berkeluh kesah karena Hwasun terus berbuat curang dan dia mengalami berbagai kesulitan. Pangeran Ibum merasa hanya Sun Jae yang dia sukai. Jadi Sun Jae harus memastikan untuk lulus. Dan demi harga dirinya,
Sun Cek pun akan memastikan untuk menang. Pangeran Ibum pun memberi semangat untuk Sun Cek, tapi dia tidak akan membiarkan jika Sun Cek sampai menyakiti dirinya sendiri. Untuk babak kedua adalah seleksi dari kecerdasan, hati, dan kesehatan. Ibu Suri mendatangi para peserta dan memberikan kantong yang berisi koin senilai 10 nyang. Mereka harus menaikkan nilai 10 nyang dalam 2 hari. Itulah tugas yang harus mereka lakukan. Setelah tersentuh oleh kata-kata Unai, Sun Cek merasa lega. Mungkin itu karena rasa bersalah yang dia pendam. Tapi apa yang Unai katakan bukanlah untuk Sun Cek. Itu lebih seperti janji pada dirinya sendiri. Nah, ternyata novel webtoon yang ada di dunia nyata telah diedit dan akan segera diterbitkan. Sugiyom mabuk dan menemui Pangeran Ibum karena dia kecewa Unai ikut seleksi itu. Pangeran Ibum tidak bisa melarang Unai untuk ikut seleksi itu, dan dia juga tidak terlalu peduli dengan seleksi itu. Kemudian, dia meninggalkan Sugiyom karena harus menemui pria bule itu. Pangeran Ibum bertanya, apa yang dia lakukan dengan cairan itu, dan kenapa dia mendekati Sun Cek, tapi si bule memilih untuk dibunuh daripada menjawab pertanyaan Pangeran Ibum. Mendengar itu, Pangeran Ibum pun menusuk kaki si bule. Pangeran Ibum meminta pengawalnya untuk tetap menjaga pria asing itu. Sementara, dia akan mendekati Dowasun karena pria itu turun dari kapal milik keluarga. Jadi Pangeran Ibum bisa mencari informasi dari Dowasun. Sun Cek merasa pesimis karena tidak pernah menjalankan bisnis apapun, jadi dia tidak tahu cara menggandakan koin yang diminta Ibu Suri. Berbeda dengan Unne yang saat ini memiliki usaha bersama ayahnya. Saat berjalan di pasar, Sun Cek merasa ada seseorang yang mengikutinya, dan Sun Cek meminta orang itu untuk menunjukkan dirinya. Ternyata, dia adalah pengawal Pangeran Ibum yang diberi tugas untuk mengikuti Sun Cek. Selama proses seleksi ini, Sun Cek merasa tidak nyaman dan memintanya untuk berhenti mengikutinya. Tapi pengawal itu tidak bisa melakukan itu, karena itu sama saja dengan menentang perintah Pangeran Ibum. Dia akan mencoba mengikuti Sun Cek secara diam-diam. Tapi di pasar, pengawal itu malah menyebabkan keributan karena menjatuhkan dagangan seorang penjual. Sun Cek melihat Pangeran Ibum, tapi Pangeran Ibum mengabaikannya saat Sun Cek memanggilnya. Tidak sengaja, Pangeran Ibum menyenggol Hwasun. Awalnya Hwasun marah, tapi ketika melihat Pangeran Ibum, dia berubah bersikap manis. Pangeran Ibum merasa ini seperti takdir, karena tidak sengaja mereka sering kebetulan bertemu. Karena baju Pangeran Ibum basah, Hwasun mengajaknya ke rumahnya untuk berganti pakaian. Tapi saat Hwasun ingin mengambilkan minuman, Pangeran Ibum masuk ke dalam suatu ruangan. Dia melihat cairan yang dibawa pria bule itu. Tiba-tiba, Pangeran Ibum mendengar suara seseorang yang datang. Ternyata, Hwasun datang dengan membawa minuman. Dan dia membuka bajunya agar Hwasun tidak mencurigainya. Hwasun merasa sangat senang melihat Pangeran Ibum yang seperti itu. Dia juga tidak keberatan untuk mengganti minuman itu, karena Pangeran Ibum meminta teh ketimbang air putih. Sun Cek melihat Sugiyom yang sedang mabuk dan duduk sendirian di siang buta. Sugiyom merasa sedih karena akan kehilangan teman dan juga wanita yang dicintainya sekaligus. Sun Cek tidak tahu persahabatan Sugiyom dan Pangeran Ibum seperti apa, karena itu tidak disebutkan di novel. Dan ternyata mereka telah bersahabat sejak kecil, sejak Pangeran Ibum dan Sugiyom ditinggalkan oleh ibu mereka. Sugiyom adalah satu-satunya teman Pangeran Ibum. Jadi bagaimana bisa Sugiyom mengkhianatinya? Sun Cek menyuruh Sugiyom tidak terlalu khawatir, karena sebenarnya Unai mengikuti seleksi karena ayahnya yang menyuruhnya. Itu bukan keinginan Une sendiri. Mendengar itu, Sugiyom merasa dia masih ada kesempatan untuk mendekati dan menyatakan perasaannya ke Unai. Kemudian Sun Cek meminta Sugiyom untuk tidak tergesa-gesa menyatakan perasaannya kepada Une, karena Une bisa kaget. Ternyata ini adalah pertama kalinya Sugiyom menyukai seorang wanita. Di pasar, hantu bocah itu meminta Sun Cek untuk membeli barang dagangannya. Ternyata dia menjual berbagai gelang yang membawa keberuntungan. Dia menjelaskan satu persatu keberuntungan yang dimiliki gelang-gelang itu. Dan Sun Cek bingung, gelang manakah yang akan dia pilih? Hwasun menyajikan teh untuk Pangeran Ibum. Teh itu sulit didapatkan karena keluarganya mendapatkannya dari luar negeri. Pangeran Ibum semakin ingin tahu tentang keluarga Du, yang merupakan diplomat dan sering berkunjung ke luar negeri. Kemudian Hwasun memperlihatkan
barang-barang yang mereka dapatkan dari luar negeri. Huasun pikir, jika Pangeran Ibum menjadi suaminya, maka barang-barang itu akan menjadi miliknya sesampai di rumah. Pangeran Ibum menyuruh pelayannya membakar baju yang baru Pangeran Ibum pakai, karena baju itu sudah disentuh oleh wanita yang menjijikkan. Saat itu, Pangeran Ibum hanya diam saja. Saat Huasun mengatakan bahwa Suncek adalah wanita yang licik yang saat ini mendekati orang asing dan ingin pergi ke luar negeri dengannya. Pangeran Ibum menjadi penasaran bagaimana Huasun bisa tahu tentang hal itu. Dan Huasun menjelaskan bahwa orang asing itu adalah orang Inggris. Dan orang itu memberitahu kepada Huasun sendiri. Itulah mengapa Huasun sangat yakin Pangeran Ibum sendiri masih mempelajari tentang hubungan bule, Huasun, dan juga Suncek. Pangeran Ibum malah membayangkan Suncaek bersama bule itu. Pangeran Ibum tidak bisa tidur. Dia membayangkan Suncek saat malam pertama mereka. Pada malam itu, Pangeran Ibum penasaran kenapa Suncek menemuinya. Dan Suncek hanya ingin bertemu dengan pria yang disukainya. Pangeran Ibum pun ingin memiliki Suncek, tapi Suncek lebih ingin memiliki Pangeran Ibum, dan Pangeran Ibum akan menghabiskan malam pertamanya bersama Suncek. Bahkan jika Suncek sadar dan tidak mengingat malam itu, Pangeran Ibum hanya perlu membuat Suncek terus jatuh cinta kepadanya. Pangeran Ibum juga akan mencurahkan detik terakhirnya untuk Suncek, karena sejak malam itu, malamnya akan berbeda dengan malam sebelumnya. Ibu Suri mengumpulkan para peserta untuk mendapatkan hasil dari koin 10 nyang. Mereka ada yang membagikan ke kuil, atau malah untuk berjudi dan habis. Huasun sendiri meleburkan koin itu untuk dijadikan menjadi cincin. Dan Unae membagikan kepada anak yang membutuhkan agar berguna untuk mereka. Sedangkan Suncaek menggunakan untuk menyewa sawah kosong dan memelihara ikan lele dan belut. Kemudian dia menjual hasil dari memelihara ikan itu dan mendapatkan untung yang banyak. Suncek berhasil membuat sawah yang tidak terpakai menjadi budidaya ikan yang menghasilkan banyak keuntungan. Kemudian mereka mengumumkan 3 peserta yang akan masuk ke babak berikutnya. Peserta pertama adalah Huasun, peserta kedua adalah Unei, dan yang ketiga adalah Suncek. Suncek unggul di babak kedua dan mendapatkan skor yang tinggi. Suncek sangat senang dan dia pergi ke rumah Pangeran Ibum untuk merayakan keberhasilannya, bahwa dia melaju ke babak terakhir pada seleksi itu. Tapi pelayan Pangeran Ibum memberitahu bahwa Pangeran Ibum masih beristirahat, jadi Suncek tidak bisa menemuinya. Suncek pun menjadi kesal sendiri. Kemudian Bangwul memberitahu ke Suncek bahwa kemarin dia melihat Huasun yang menggandeng tangan Pangeran Ibum dengan erat. Suncek pikir sepertinya Bangwul salah melihat, tapi Bangwul selalu mengenali orang dengan baik. Dia hanya tidak bisa mengikuti mereka karena mereka masuk ke rumah Huasun. Walaupun kesal, Suncek berusaha menahan emosinya. Dia meminta Bangwul untuk menyampaikan pesan ke pelayan Pangeran Ibum bahwa besok Suncek akan menemui Pangeran Ibum. Sugyo menunggu Unae pulang di depan rumahnya. Kemudian Unae menarik tangan Sugyom dan pergi ke tempat yang sepi. Unae merasa Sugyom akan menyulitkannya jika menemuinya seperti itu, karena dia sedang mengikuti seleksi pernikahan. Jadi Une tidak bisa bertemu dengan pria lain. Sugyom meminta Une untuk tidak melanjutkan seleksi itu. Tapi Unae tidak bisa, karena itu adalah keinginan ayahnya. Dan Une tidak bisa menentang ayahnya. Unae mengerti perasaan Sugyom, tapi dia meminta Sugyom untuk menunggu. Pagi harinya, Suncek ke rumah Pangeran Ibum, tapi pelayannya mengatakan bahwa Pangeran Ibum tidak ada di kamarnya. Padahal, dia sudah menyampaikan bahwa Suncek akan datang. Suncek sangat kesal kepada Pangeran Ibum. Kemudian, Bangwul datang dan menyuruh Suncek untuk bergegas, karena babak final akan segera dimulai. Mereka bertiga sudah ada di istana, dan tema untuk babak final adalah kebajikan. Ibu Suri mempersilahkan mereka untuk minum teh di kediamannya. Kemudian, Ibu Suri menanyakan tentang bunga kesukaan mereka. Unae dan Huasun memberitahu Ibu Suri tentang bunga kesukaan mereka, dan Ibu Suri menyukai jawaban mereka. Sedangkan Suncek sebenarnya tidak menyukai bunga, sampai dia tahu tentang bunga terompet. Dia ingin seperti bunga itu, yang dapat mengatasi kesulitan seperti panas dan hujan deras.
lalu mekar untuk dilihat semua orang. Para juri sepertinya menyukai jawaban dari Suncek itu. Kemudian, Ibu Suri memberi pertanyaan lagi kepada mereka. Itu tentang apa yang akan dilakukan istri jika suaminya mengalami kesulitan. Hwasun dan Unae memberi jawaban yang biasa dengan mengatasi kesulitan bersama suami, sedangkan Sunche lebih mengutamakan tentang mengatur keuangan keluarga. Karena seorang istri juga harus mengetahui tentang keuangan. Bukan hanya urusan rumah tangga. Tapi Ibu Suri merasa Suncek berpakaian sangat mewah. Padahal, rakyat sangat membutuhkan untuk bertahan hidup. Kemudian, Hwasun mengatakan bahwa pakaian Suncek penuh dengan sutra. Dia juga membuatkan pakaian untuk seorang pria. Mendengar itu, Ibu Suri sangat kaget. Kemudian Hwasun menambahkan, kalau dia mendengar cerita orang, bahwa Suncek menunjukkan kasih sayang kepada pria asing di jalanan. Kemudian, Hwasun menyuruh saksi yang merupakan pelayan toko untuk memberi kesaksian. Dan pelayan toko itu mengatakan bahwa Suncek membuatkan baju untuk pria asing itu. Tidak hanya itu, Suncek juga memeluknya dan sepertinya mereka juga berciuman. Mendengar itu, Suncek sangat marah karena pelayan itu berbohong. Kemudian Ibu Suri memberi keputusan bahwa dia akan mengeluarkan Suncek dari seleksi itu. Tiba-tiba, Pangeran Yibum membawa masuk pria asing itu. Dia juga menunjukkan benda yang berisi cairan yang menyengat yang ada di rumah si bule itu. Pangeran Yibum menyiramkan cairan itu ke sebuah tanaman, dan tanaman itu langsung mati. Saat itu dapat menunjukkan gejala wabah, dan Suncek mengalami gejala itu setelah makanannya diberi zat itu oleh bule. Ibu Suri sangat marah dan meminta Pangeran Yibum untuk membawa pria itu ke Kementerian Kehakiman. Kemudian Pangeran Yibum memberitahu bahwa pria itu dibawa oleh keluarga Du. Itu berarti wanita kesayangan Ibu Suri, Du Hasun, yang merencanakan semua itu. Jika Ibu Suri menginginkan itu, maka Pangeran Yibum akan membuat dunia tahu. Tapi jika Ibu Suri menghentikan seleksi itu, maka Pangeran Yibum akan diam. Kemudian, Pangeran Yibum menunjukkan tato di tubuh si bule. Karena tanda itu tidak asing untuk Hwasun. Dan Ibu Suri berpura-pura pingsan agar Pangeran Yibum tidak melanjutkan perkataannya. Tidak hanya Ibu Suri, Suncek juga syok karena dia baru tahu tentang zat yang hampir membunuhnya. Kemudian sekretaris istana memberi pengumuman bahwa seleksi pernikahan dihentikan. Suncek tidak menyangka bahwa si bule itu ternyata orang yang mengerikan. Dan karena itu, Pangeran Yibum tidak akan membiarkan Suncek makan dan pergi tanpa ada Pangeran Yibum di sampingnya. Tapi Suncek mendengar bahwa Pangeran Yibum bergandengan tangan dengan Hwasun. Apakah Pangeran Yibum sudah melupakan Suncek? Mendengar itu, Pangeran Yibum mencium Suncek. Pangeran Yibum tidak akan melepaskan Suncek sedikitpun. Dan saat Suncek ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba ada utusan istana datang dan meminta Pangeran Yibum untuk menemui raja. Sebenarnya Suncek benci karena Pangeran Yibum selalu pergi meninggalkannya. Tapi dia akan menunggu sampai Pangeran Yibum kembali kepadanya. Ternyata Suncek memilih gelang pasangan untuk keberuntungan hubungannya dengan Pangeran Yibum. Sampai malam, Pangeran Yibum belum datang menemui Suncek yang sudah menunggu lama. Hujan pun turun dan ada seseorang yang mendorong sampai Suncek tercebur di kolam. Suncek tidak bisa ke atas dan dia hampir kehabisan napas. Pada saat itu, Suncek di dunia nyata mendapatkan notifikasi tentang novel webtoon yang dia ikuti. Dan Suncek pikir, apakah jika dia mati, maka dia akan kembali ke dunia nyata. Lalu bagaimana dengan Pangeran Yibum? Tiba-tiba, Pangeran Yibum menceburkan diri untuk menolong Suncek. Dia memberikan napas bantuan untuk Suncek. Dan kemudian, Suncek sadar. Dia mencium Pangeran Yibum di dalam kolam itu.